Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Saudara, hari ini kita memasuki pertanyaan katekismus di week yang kelima. Dan seperti biasa saya akan membaca pertanyaannya lalu kita bersama membaca jawabannya dan ayat Alkitabnya. Siapakah anak? Anak adalah putra Bapa yang kekal dan tidak diciptakan, yang dengan rela menjadi manusia agar dia dapat mengungkapkan Bapa kepada kita, menjalani kehidupan yang benar demi kita, menebus kita dari dosa-dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa bersyafaat bagi umatnya. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk. Saudara, sewaktu dikatakan Yesus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, itu tidak menjelaskan bahwa Dia adalah yang diciptakan pertama. Yang sulung di sini maksudnya bahwa Yesus tidak bermula. Dia kekal. Dia adalah Sang Pencipta dan segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga juga menegaskan hal yang sama. Bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So kalau kita tadi membaca jawaban katekismus yang juga mengatakan bahwa Sang Anak rela menjadi manusia, itu juga kemudian memberikan pengertian kepada kita bahwa Yesus yang adalah anak Allah, Dia yang kekal, Dia yang adalah pencipta, menjadi daging dan datang kepada kita sebagai ciptaan. So kalau kita membaca Alkitab, kedatangan Yesus sebagai manusia itu terjadi secara ilahi melalui kelahiran seorang perawan. Sehingga Dia tidak mewarisi dosa Adam dan dosa asal. Jadi sekalipun Dia adalah manusia yang sejati, tetapi Dia hidup tanpa dosa. Saudara, dan sebagai manusia yang sejati dan Allah yang sejati, Dia adalah perantara yang sempurna antara Tuhan yang kudus dan manusia yang berdosa. Yesus perlu menjadi manusia yang sejati supaya dapat menggantikan kita yang seharusnya menerima hukuman yang kekal. Dan Dia adalah Allah yang sejati agar ketaatan dan kesengsaraannya sempurna dan memuaskan keadilan Allah sepenuhnya dan selamanya. So lalu apa implikasinya bagi kita sekarang ini? Sebagai Allah yang sejati dan sebagai manusia yang sejati, Sang Anak, Yesus, ketika Dia menjadi daging, Dia merapuh bagi kita. Supaya kita, ciptaan manusia yang rapuh ini, punya kekuatan, punya pengharapan yang sejati di dalam Dia. Dia juga menderita bagi kita, supaya bagi kita yang hari ini hidup di dalam dunia, yang hari ini hidup di dalam penderitaan, kita tidak lagi merasa sendirian. Karena Dia beserta dengan kita. Penyertaannya kekal bagi kita sampai Dia datang yang kedua kali di dalam dunia ini. Saudara, memahami kebenaran ini sesungguhnya menunjukkan sekali lagi kepada kita bahwa kita semua ini bukanlah raja dan pusat di dalam hidup ini. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berada di dalam perhambaan dosa. Tetapi puji Tuhan, karena Kristus, maka hari ini status kita bukan lagi hamba-hamba dosa. Tapi status kita adalah anak-anak Allah. Dan itulah sebabnya Kristus yang seharusnya menjadi pusat dan yang terutama di dalam hidup kita. Dan kalau Kristus yang menjadi pusat dan yang terutama di dalam hidup kita, maka pada akhirnya semua kecenderungan dosa kita, manusia lama kita akan tunduk pada keutamaan Sang Anak
pada Kristus. So, mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau datang ke dalam doa kita, di dalam doa pertobatan kita. Mungkin saat ini seringkali kita mengatakan dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di dalam praktik keseharian justru kita seringkali yang ingin mengontrol segala sesuatu. Dan kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Mari kita datang di dalam doa pertobatan kita. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Kalau seringkali kami menganggap bahwa pusat dari hidup ini adalah kami. Tapi saat ini kami diingatkan, kami disadarkan kembali bahwa Engkaulah yang seharusnya menjadi pusat dan yang terutama di dalam hidup kami. Dan kami juga mau bersyukur Engkau datang ke dalam dunia menjadi rapuh bagi kami yang rapuh ini, supaya kami punya kekuatan dan pengharapan. Kami mau bersyukur untuk setiap karya-Mu yang sempurna untuk kami. Itulah sebabnya mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan senantiasa mengutamakan Engkau di dalam keseharian kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.